Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riantrio Wahyu Febriansyah, mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan dari Fakultas Teknologi Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal informatika dan komputer dengan judul Model Pembelajaran Matematika untuk Siswa Kelas 4 SDLB Penyandang Tunarungu dan Tunawicara dengan metode Komtal berbantuan komputer. Jurnal ini membahas tentang media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, anak penyandang tunarungu wicara berupa media video. Visualisasi hasil dari video tersebut yang berisi tentang materi ajar akan lebih mudah dipahami oleh para siswa sehingga prestasi belajar akan meningkat. Isi dari video pembelajaran berupa visualisasi teks, drama menggunakan bahasa isyarat, animasi, dan teks. Baik, selanjutnya kita lanjut ke halaman 12. Model pembelajaran matematika untuk siswa kelas 4 SDLB penyandang tunarungu dan wicara dibangun dengan menggunakan metode prototyping. Metode prototyping mengutamakan kepuasan user. Oleh karena itu, peneliti harus terus berhubungan dengan narasumber untuk mengetahui kebutuhan user. Dalam hal ini, yang menjadi narasumber adalah guru SDLB dan yang menjadi user adalah siswa SDLB. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam metode prototyping adalah 1. Mengidentifikasi kebutuhan user. 2. Pengembangan prototype. 3. Menentukan prototype diterima atau tidak. 4. Menggunakan prototype. Untuk mengembangkan sistem model pembelajaran matematika untuk siswa kelas 4 SDLB penyandang tunarungu dan wicara memerlukan identifikasi kebutuhan informasi, yaitu melakukan pengamatan dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru pengampu kelas 4 SDLBB dengan maksud mengetahui batas kemampuan anak tunarungu wicara dalam menerima dan memahami materi atau bahan pembelajaran dan permasalahan yang dihadapi dalam proses komunikasi dan pembelajaran anak tunarungu wicara. Setelah mengetahui kebutuhan informasinya, memperoleh gambaran umum dari sistem yang akan dikembangkan, dapat dibuat rancangan fisik. Tahapan-tahapan dalam identifikasi kebutuhan informasi adalah 1. Analisa kebutuhan sistem. 2. Analisa kebutuhan data. 3. Analisa kebutuhan hardware. 4. Analisa kebutuhan software. Serta 5. Desain proses pada sistem yang dibangun adalah use case diagram dan alur sistem. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan proses atau sistem yang dibuat. Gambar 2. Use case pada sistem yang dibangun ini terdiri dari dua aktor, yaitu admin dan siswa. Seperti yang terlihat pada gambar 2, terdapat 4 use case, yaitu tambah soal, menentukan latihan soal yang akan atau tidak ditampilkan, melihat materi pelajaran, dan mengerjakan soal.
Gambar 3 memperlihatkan alur sistem yang akan dibuat, dimulai dari admin menambah soal, kemudian menentukan soal yang akan ditampilkan ke dalam sistem. Siswa mengakses sistem model pembelajaran sehingga dapat melihat materi dan soal, kemudian menginput jawaban pada soal. Sistem akan menguji apakah input jawaban valid atau tidak. Apabila valid, maka input jawaban akan tersimpan. Tapi jika tidak valid, siswa dapat menginputkan jawaban kembali setelah input jawaban tersimpan. Hasil latihan soal akan ditampilkan. Desain user interface. Tahapan dalam perancangan sistem model pembelajaran matematika untuk siswa kelas 4 SDLBB akan dibangun dengan melakukan pembuatan skenario dan desain antarmuka multimedia. Berikut rancangan tampilan atau interface skenario dibuat dengan menyusun materi yang akan diajarkan pada model pembelajaran beserta deskripsi materi dengan menggunakan teks, gambar, animasi, atau video. Desain antarmuka dibuat untuk menjelaskan skenario secara lebih detail, yaitu menjelaskan tentang susunan materi yang disampaikan beserta animasi dan video yang dibutuhkan. Desain antarmuka dibentuk seperti pada gambar 4. Pada tombol materi digunakan untuk melihat materi pelajaran matematika yang berhubungan dengan pengukuran antar satuan panjang dan konsep keliling dan luas untuk bangun datar, jajar genjang, dan segitiga. Latihan soal berisi soal-soal latihan quiz digunakan untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita berpindah ke halaman 15. Tahapan dalam proses pengembangan prototipe adalah 1. Tahapan pengumpulan objek untuk model pembelajaran matematika untuk siswa kelas 4 SDLBB akan digunakan berdasarkan pada konsep dan rancangan. 2. Tahap perakitan objek dibuat dengan melakukan penggabungan video, gambar, grafis, dan animasi menjadi suatu keselarasan dalam tampilan. Tahapan perakitan dilakukan dengan cara melakukan pemrograman terhadap susunan objek berdasarkan rancangan desain antarmuka yang telah dirancang. Gambar 5 menunjukkan tampilan awal dari aplikasi. Pada halaman tersebut terdapat tombol materi, soal, bantuan, dan keluar. Pada gambar 5 terdapat beberapa tombol yang tersedia. Salah satunya adalah tombol materi. Tombol materi berfungsi untuk menuju ke halaman pilihan materi pelajaran seperti pada gambar ke-6, yaitu seperti berikut. Materinya yang ada di gambar 6 seperti berikut. Setelah itu kita berpindah ke gambar ke-7. Gambar ke-7 sendiri merupakan konsep keliling dan luas segitiga dan jajar genjang yang berfungsi untuk menampilkan halaman, materi keliling dan luas bangun datar, segitiga, dan jajar genjang yang ditunjukkan gambar 8.
Pada halaman segitiga dan jajar genjang seperti yang ditunjukkan gambar 8, juga terdapat dua tombol untuk melihat video artikulasi, yaitu segitiga yang berfungsi untuk melihat video artikulasi segitiga dan jajar genjang yang berfungsi untuk melihat artikulasi jajar genjang. Pada gambar 9 terdapat 7 tombol untuk melihat video artikulasi tiap satuan, yaitu kilometer yang berfungsi untuk melihat video artikulasi kilometer, yang berfungsi untuk melihat video artikulasi hektometer, dan yang berfungsi untuk melihat video artikulasi dekameter, yang berfungsi untuk melihat video artikulasi meter, yang berfungsi untuk melihat video artikulasi desimeter, yang berfungsi untuk melihat video artikulasi sentimeter, yang berfungsi untuk melihat video artikulasi milimeter. Selanjutnya kita berpindah ke gambar 10. Pada gambar 10 terdapat 4 jenis segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Pada gambar 11, video keliling tersebut menampilkan video artikulasi tentang rumus keliling bangun datar. Gambar 12 menampilkan animasi terbentuknya bangun datar, segitiga, dan jajar genjang, serta rumus luas dari segitiga dan jajar genjang. Halaman tersebut juga terdapat video artikulasi luas segitiga dan jajar genjang. Gambar 13. Pada gambar 13 terdapat pilihan soal berdasarkan materi yang diajarkan, yaitu pengukuran antar satuan panjang dan konsep keliling dan luas segitiga jajar genjang. Halaman bantuan dibuat untuk mempermudah siswa dalam menjalankan aplikasi seperti yang ditunjukkan gambar 14. Setelah selesai pada gambar 14, selanjutnya kita berpindah kepada gambar 15. Gambar 15 menerangkan bahwa materi 1 diajarkan pada kedua sekolah SLB Wantu Wirawan, diajarkan menggunakan aplikasi model pembelajaran, sedangkan SLB Wahid Hasyim diajarkan melalui pembelajaran secara konvensional. Setelah selesai dalam menyampaikan materi, siswa mengerjakan soal-soal pada materi 1 sebanyak 20 soal, sehingga diperoleh nilai seperti pada grafik di atas. Gambar 16 menerangkan bahwa materi 2 diajarkan pada kedua sekolah SLB Wantu Wirawan, diajarkan melalui pembelajaran secara konvensional, sedangkan SLB Wahid Hasyim diajarkan menggunakan aplikasi model pembelajaran. Kemudian siswa mengerjakan soal-soal pada materi 2 sebanyak 20 soal, sehingga diperoleh nilai seperti pada grafik di atas. Selanjutnya pada gambar 17 menunjukkan bahwa yang terjadi peningkatan pada nilai tes dalam pembelajaran menggunakan aplikasi dibandingkan dengan nilai tes yang menggunakan pembelajaran secara konvensional.
Rata-rata peningkatannya adalah 40%. Itulah review dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.